agenda rutin kegiatan kesehatan jiwa masyarakat yang bekerjasama dengan instalasi-instalasi yang ada di rumah sakit khusus jiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil tema tentang kenali rambu K3 di rumah sakit. Dengan pemateri pada kesempatan kali ini adalah Joko Irawandi SKM MPH, fungsional K3 Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto. Dimanapun di lingkungan kita berada, pasti akan ada rambu-rambu yang berguna untuk memberi petunjuk dan informasi kepada kita. Tak terkecuali dengan di rumah sakit. Di rumah sakit ada beberapa petunjuk keselamatan yang diperuntukkan bagi pengunjung dan juga pegawai di rumah sakit. Adapun rambu-rambu K3 di rumah sakit dibedakan berdasarkan warna dan bentuknya. Nah, agar lebih jelas, kita mohon kepada Bapak Joko Irawandi agar dapat memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Kepada Pak Joko, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Uli yang sudah meminta. Untuk kegiatan kita hari ini, kami dari tim K3 Rumah Sakit ini akan memberikan berbagai informasi mengenai rambu-rambu K3 yang ada di rumah sakit. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah pernah melihat atau mengetahui mengenai rambu-rambu K3 ini, mana secara pengertian rambu K3 ini adalah suatu alat bantu yang berfungsi untuk menginformasikan bisa itu bahaya, larangan, atau perintah ataupun petunjuk. Di mana rambu-rambu atau simbol-simbol ini bertujuan untuk melindungi kita semua, baik itu pekerja dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto Provinsi Bengkulu. Untuk rambu-rambu ini sebenarnya banyak sekali, bisa kita kalau kita kenalin itu bisa sampai ratusan rambu. Akan tetapi untuk lebih mudah kita mengenalinya dan mengetahuinya, rambu-rambu K3 ini dapat kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok rambu larangan. Sesuai dengan namanya, rambu ini adalah berfungsi untuk menginformasikan area atau benda-benda yang tidak boleh dilakukan atau yang tidak boleh dimasuki. Untuk lebih mudah kita mengetahuinya, di sini ciri-cirinya adalah untuk simbol atau logonya itu menggunakan warna dasarnya putih dan berbentuk bulat. Bentuk simbolnya berbentuk bulat dan lingkaran berwarna merah. Saya yakin Bapak Ibu sekarang itu sering melihat seperti simbol-simbol di gambar ini, seperti larangan merokok atau dilarang untuk mengambil gambar atau video, atau juga ada satu larangan ibu hamil dilarang masuk. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat adanya simbol yang standar kesehatan kita semua. Untuk kelompok kedua yaitu rambu peringatan, di mana rambu ini menginformasikan tentang potensi bahaya atau risiko bahaya yang mungkin tidak terlihat oleh kita, karena ada beberapa risiko itu tidak terlihat oleh kita. Yang sering kita temui adalah seperti gambar yang pertama yang paling ujung itu high voltage atau tegangan tinggi. Biasanya ini terpasang di tempat-tempat atau di suatu benda yang mempunyai tegangan listrik yang tinggi. Dan juga yang sering kita temui di rumah sakit ya ada rambu constant excess radiation atau area radiasi. Ada juga untuk yang orang ini adalah rambu-rambu bahwa di daerah tersebut terdapat bahan kimia yang membahayakan. Ada juga sering kita temui baik di rumah sakit atau di tempat-tempat umum lainnya, ada seperti ini gambar terakhir ini adalah peringatan bahwa lantainya licin, jadi itu harap menjadi perhatian kita. Rambu rambu peringatan ini, jadi kalau kita melihat rambu adanya rambu peringatan ini
ini baik di suatu tempat atau suatu benda, diharapkan Bapak dan Ibu sebisa mungkin menghindari atau menjauh dari area atau benda-benda yang berkaitan dengan peringatan. Yang ketiga adalah rambu perintah. Rambu perintah ini untuk lebih gampang kita lihat, ciri-cirinya adalah menggunakan warna biru dan simbolnya juga berbentuk lingkaran. Kalau yang pertama tadi itu warnanya merah, itu berarti larangan. Kalau untuk perintah dia warnanya biru, itu yang membedakan. Kalau untuk contohnya mungkin kalau sekarang ada jarang kita temui, tapi pada waktu COVID dahulu simbol-simbol seperti ini sering kita jumpai. Jadi kalau kita melihat adanya simbol warna biru seperti ini, berarti itu adalah menunjukkan adanya hal-hal yang harus atau wajib yang kita lakukan, seperti memakai masker ataupun mencuci tangan. Selanjutnya yang keempat adalah rambu informasi keselamatan, di mana rambu ini berfungsi untuk menginformasikan tentang keselamatan, baik itu lokasi ataupun prosedur. Adapun ciri-cirinya yaitu berwarna hijau dan juga berbentuk untuk simbolnya itu berbentuk persegi. Beberapa contoh rambu informasi keselamatan ini adalah yang sering kita jumpai baik di rumah sakit ataupun di tempat-tempat umum. Contohnya adalah simbol jalur evakuasi. Ini simbol jalur evakuasi ini menginformasikan ke arah mana kita harus evakuasi jika terjadi adanya suatu bencana keadaan darurat. Yang kedua itu adalah simbol tentang titik kumpul. Dan jadi simbol titik kumpul ini menginformasikan di mana kita harus berkumpul jika terjadi adanya kejadian bencana ataupun keadaan darurat. Oke, dan juga ada beberapa simbol lainnya. Sebelum menutup, saya simpulkan kembali bahwa simbol-simbol K3 atau simbol-simbol keselamatan itu sangat penting untuk kita ketahui. Karena tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kita semua. Jadi, kalau Bapak dan Ibu melihat adanya rambu-rambu yang ditampilkan tadi, itu diharapkan jangan itu harap diperhatikan. Saya ulangi bahwa secara umum kita dapat lebih mudah mengenalinya ada 4. Yang pertama adalah simbol larangan itu berwarna merah. Yang kedua simbol perintah berwarna biru. Yang ketiga simbol yang kedua simbol peringatan berwarna kuning, dan yang keempat simbol keselamatan atau informasi keselamatan berwarna hijau. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk perhatian dari Bapak. Kurangnya silakan pintu 4. Sudah disampaikan oleh Bapak Joko informasi tentang rambu peserta 3 di rumah sakit. Bapak Ibu yang ada pertanyaan atau masih merasa kurang jelas, boleh bertanya. Ada pertanyaan Pak? Kayaknya udah jelas ya. Bisa dihitung ya Pak? Karena yang sering kita lihat kan rambu yang susah diikuti oleh pengunjung bahkan pekerja sendiri itu adalah rambu dilarang merokok. Ya, di lingkungan kita di sini ada beberapa rambu dilarang merokok, tapi kadang di situ di dekat sampingnya, bahkan sampingnya masih ada juga pengunjung atau pegawai juga yang merokok di sebelahnya. Jadi tolong kita sendiri buat menyadari rambu-rambu itu penting untuk kita ikuti. Penjelasan kali ini tidak akan bermanfaat atau tidak akan berdampak bagi kita jika kita hanya mendengar saja tapi tidak dilaksanakan. Jadi cukup sekian informasi edukasi dari Rumah Sakit Jiwa Suprapto. Kami harapkan informasi ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan membawa keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Silakan Bapak dan Ibu melanjutkan.
pengobatannya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Joko, Prof.